akan belajar konsep dasar APBD. Sebelumnya saya absen dulu. Sudah ada beberapa yang membuka Learning System Management-nya ya, LMS-nya. Saya lihat ada beberapa yang belum juga, tapi nggak apa-apa. Memang keterbatasan kita dalam hal tools ya, mungkin kita kombinasi saja antara Zoom, LMS untuk beberapa file. Nanti juga saya share ke Telegram-nya. Baik, tugas co-host nanti tolong di admin kalau ada teman-teman yang keluar ya, nanti bisa di admin masuk lagi. Ini ada yang pakai dua device ya. Pakai dua device, nanti tolong dikasih tahu kalau ada. Nggak apa-apa sih, dari luar juga mau masuk juga nggak apa-apa. Maksudnya jangan sampai di luar akademisi masuk gitu ya. Ini kelas 5-11 ya, Mas? Iya, Pak. 5-11, oke. Mbak Alicia? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Mbak Anggi? Hadir, Pak. Ya. Absen 3. Mbak Anissa? Hadir, Pak. Oke. Absen 4. Mbak Aulia? Mbak Aul? Hadir, Pak. Ya. Oke. Absen 5, Mbak Azila. Hadir, Pak. Oke. Absen 6, Mas Dimas. Hadir, Bapak. Oke, selanjutnya absen 7, Mas Fadlan. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Absen 8 ya. Mas Febri. Hadir, Pak. Absen 9, Mbak Fitra. Hadir, Pak. Absen 10, Mbak Ipeh. Hadir, Pak. Oke. Absen 11, Mbak Kinanti. Hadir, Pak. Ya. Sudah pada makan belum semua ini? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Ini bukan ayam melubet ya? Puasa apa ini, hari Selasa weton ya? Masih ada yang percaya weton? Enggak ya, udah generasinya beda ya. Absen 12, Mbak Loren. Hadir, Pak. Terima kasih. Absen 13, Mbak Maulida. Hadir, Pak. Ya. Oke, absen 14, Mbak Mona. Hadir, Pak. Oke, absen 15, Mbak Monica. Hadir, Pak. Terima kasih. Absen 16, Mas Alvin. Hadir, Pak. Oke, artis ya ini ya. Absen 17, Mas Rizky. Hadir, Pak. Terima kasih. Absen 18, Mas Ucup. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Absen 19, Mbak Nadia. Hadir, Pak. Loh, suaranya kecil ya. Oke. Biasanya kalau perempuan bisa multitasking ya. Sambil belajar, bisa langsung masak. Langsung bisa nyambil masak, nyapu gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting fokus ya. Fokus ke mata kuliah hari ini. Absen 20, Mbak Rahma. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Ya udah kedengar. Ya, cukup. Makasih. Absen 21, Mas Raja.
Hadir, Pak. Oke. Absen 22 Mbak Retno. Hadir, Pak. Oke. Absen 23 Mbak Dila. Hadir, Pak. Terima kasih. 24 Mbak Feby. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Absen 25 Mbak Sabrina. Hadir kan? Hadir, Pak. Oke ya. Sorry, suara saya keputus berarti. Absen 26 Mbak Sita. Hadir, Pak. Oke. Absen 27 Mbak Yosa. Hadir, Pak. Mas ya, sorry. Saya Ya. ganti kelamin. Iya. PIC-nya malah tak ganti kelamin sendiri ya, Mas. Absen 28 Mas Zulfa. Hadir, Pak. Julfa ya, Julfa. Iya, Pak. Hadir, Pak. Mana di Kalteng masih panas atau sudah mulai hujan? Kadang hujan, Pak. Nggak menentu sini. Nggak menentu ya. Oke. Absen 29 Mbak Yulia atau Mbak Vira. Hadir, Pak. Terima kasih. Absen 30 Mbak Zafira. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Absen 30 masuk semua. Baik. Sebelum kita mulai, saya mau cerita dulu ya. Mungkin teman-teman sudah mengetahui juga yang pernah saya ngomongkan di semester yang lalu kalau udah pernah mengikut kelas saya, bahwa setiap diri kita unik ya. Jadi masing-masing diri kita itu mempunyai keahlian, kemampuan ya, utamanya dalam belajar. Jadi dalam belajar ini kita mempunyai kekhasan ya, kekhususan, mempunyai karakteristik ya. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri itu kekuatannya di mana. Yang pertama, kita diberi anugerah telinga, hidung, mata, ya, panca indera lah ya. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan, utamanya di pola belajar. Ya, kita termasuk manusia atau termasuk mahasiswa-mahasiswi yang tipe mana nih? Ya, ada yang tipe audio, berarti memang dia kuat untuk mendengar. Ya, kalau teman-temannya yang lain sedang menghafal dengan mengucapkan suara ya, dia cukup mendengar saja, nggak usah mengucapkan ya, cukup mendengar, dia hafal sendiri. Kemudian ada yang visual ya, melihat, dia harus melihat visual ya, visual artinya misalkan contohnya kalau saya paparan dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang monoton teks saja, dia akan lebih jenuh. Ya, visual ini untuk memperkuatnya, dia akan senang kalau membuat coretan-coretan. Jadi, misalnya saya kirimkan paparan ini, dia masih sempat membuat semacam apa ya, flowchart ataupun catatan-catatan yang dengan bahasa dia, gitu ya. Mungkin orang lain membacanya nggak paham, tapi dia akan sangat terbantu dengan melihat pohon pikir dia sendiri. Ya. Kemudian ada pula orang yang gabungan antara keduanya, jadi punya kekuatan di audio maupun visual. Ada juga yang kinetis nih, jadi kalau hafalan dia mondar-mandir. Ya. Ada yang harus gerak, tangannya harus kayak gini, harus mewujudkan sesuatu benda misalnya. Ya, kalau kita menghafalkan misalkan APBD adalah misalnya, dia asumsikan APBD itu sebuah benda.
misalkan kotak gitu ya. Ya, jadi APBD adalah, nah gitu dia selalu bergerak, tangannya selalu kayak gini-gini terus ya, tidak diem kayak gini terus enggak. Oleh karena itu kenalilah diri kita masing-masing ya. Jadi itu akan mempermudah belajar teman-teman semua ya. Saya menemukan tipe saya itu apa ya setelah kuliah di STAN. Sebelumnya saya sama sekali nggak tahu. Ya, saya tipenya adalah audiovisual. Jadi teman satu kosan saya, dia kalau menghafal harus menyuarakan ya, suaranya harus keras. Kemudian bolak-balik dia hafalin. Saya cukup mendengar saja sambil tiduran. Yang IP-nya sama, ya. Jadi ya harus mengetahui bagaimana kekuatan kita masing-masing seperti itu. Baik, meskipun ada di masing-masing rumah, ya, saya mau tanya kondisi kosan di STAN gimana ya? Maksud saya dibayar apa enggak ini? Apa udah bayar 1 tahun gitu? Saya out, Pak. Oh, barang-barangnya dibawa semua berarti ya? Iya, Pak. Oh. Yang lain bagaimana? Kalau saya Saya ditinggal aja, juga, Pak. Saya bayar DP, Pak. DP itu maksudnya untuk berikutnya Lanjut. gitu? Iya. Oh, ya udah. Ya anggaplah sodako ya kalau misalkan nggak dipakai. Saya pribadi saya juga masih kos di Jakarta ya. Jadi di Jakarta juga membayar full juga ini. Tapi nggak apa-apa, memang dari tahun 2007 saya nggak pindah-pindah, jadi sudah dianggap saudara gitu ya. Ya, pokoknya dianggap ini aja ya, fun aja, mudah-mudahan berdoa Bapak Ibu teman-teman semua ini diberikan kemampuan, diberikan kesehatan supaya bisa support teman-teman sampai lulus ya. Amin. Baik, kita masuk ke materi ya. Kali ini kita akan belajar masalah konsep dasar APBD. Yang kemarin konsep dasar pengelolaan keuangan daerah secara total, secara umum ya. Kali ini kita akan membahas apa APBD itu, apa strukturnya, apa fungsinya, ya. Jadi kita akan membahas pengelolaan keuangan daerah secara sempit, itu APBD sendiri. Tidak berbeda halnya dengan APBN sebetulnya, cuma lingkupnya lebih ke arah regional, ya, bukan nasional. Oke. Jadi kalau di pertengahan jalan ada yang nanya, silakan ya, dipotong aja. Ini bahasan-bahasan yang akan kita ulas ya. Pengertian APBD, asas umum APBD, fungsi, struktur ini nanti di SKPD PPKD di pertemuan berikutnya ya. Siklus kita ulas sedikit lagi, diperdalam. Yang kemarin pertemuan pertama hanya saya lihatkan sekilas, karena kalau saya bahas nanti bakalan bingung karena belum tahu siapa saja sih pengelolanya gitu ya. Nanti mungkin akan dikombinasikan dengan akuntansi pemerintah. Ya. Akuntansi pemerintah semester ini dapat atau sudah kemarin? Semester ini, Pak. Semester ini berarti inline ya, nanti sama-sama saling memperkuat. Di akuntansi pemerintahan juga ada siapa saja nanti yang sebagai penata usaha, nanti biasanya akan memperkuat pembahasannya. Tapi nanti saya singgung sedikit aja, nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke APBD ya. Sebelum masuk ke APBD, saya mengingatkan kembali bahwa tujuan negara ini adalah untuk memakmurkan masyarakat ya, termaktub dalam pembukaan UUD 45. Nah, dalam ranah regional ini juga sama ya,
untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Makmur dalam arti apa? Lebih spesifiknya lagi akan melihat bahwa penurunan angka kemiskinan ya. Jadi indikator-indikator ekonomi akan naik ya, laju pertumbuhan akan meningkat dan sebagainya ya. Jadi itu tujuan dari pemerintah sendiri. Nah, dalam kaitannya dengan teori agensi ya, ini nanti juga dikaitkan dengan APBD, anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Kenapa? Untuk penetapan APBD sendiri, ini diperlukan penetapan dari pemerintah daerah dengan DPRD. Artinya, DPRD selaku agen ya, selaku prinsipalnya ya, dan pemerintah daerah selaku agennya ya. Pernah mendengar ya teori agensi ya, yang kalau bidang akuntansi ini sangat banyak lah ya, akan sangat sering nanti dipakai ya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Pak. Ya. Bisa. Oke, saya nggak teriak-teriak masalahnya, oke ya. Kalau nggak terdengar nanti saya coba pakai headset. Kita lanjut. Teori agensi ini jadi antara agen dan prinsipal ya. Prinsipal memberikan kewenangan lebih ya, memberikan kewenangan untuk mengatur, menata, usahakan dan sebagainya itu kepada agen. Dalam tataran ranah publik ya, utamanya keuangan publik ini DPRD selaku prinsipalnya dan pemerintah selaku agennya. Ya. Demikian pula kalau kita sudut pandangnya DPRD sebagai perwakilan rakyat, ya, jadi rakyatlah yang sebagai prinsipalnya, DPRD sebagai agennya. Jadi ini bisa dilihat di jurnal-jurnal dari UGM banyak ya, Profesor Halim dan sebagainya, banyak pokoknya yang mengenai agensi teori dalam ranah keuangan daerah maupun keuangan negara. Kemudian kita lihat pengertiannya ya. Pengertiannya adalah rencana keuangan tahunan daerah. Yang modelnya tahunan ya, kalau APBD rencana keuangan tahunan daerah. Ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah ini mesti dengan persetujuan dengan DPRD, sama dengan pemerintah pusat ya. Kalau peraturan pemerintah ya berkaitan dengan DPR, undang-undang juga ya. Kalau hanya kepala daerah atau hanya pemerintah daerah saja yang menetapkan, ini peraturan kepala daerah, perkada istilahnya, atau perwali ya. Saya sampaikan istilah-istilah saja. Nanti mungkin bisa membaca di beberapa textbook ya, banyak di-download kok mengenai pengelolaan keuangan daerah. Mungkin nanti saya akan share beberapa PDF mengenai pengelolaan keuangan daerah, tapi saya yakin untuk nambah ini aja deh ya, untuk menambah khasanah saja, untuk memperdalam bahasan saja. Kalau misalnya membutuhkan nanti saya share. Kalau tidak ya ini aja cukup sih sebetulnya ya. Kalau mau pakai PDF yang bahasa Inggris boleh, yang pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada asas umum APBD, kemarin asas umum pengelolaan daerah ya. Kita lihat APBD ini disusun, nah ini sesuai dengan kebutuhan ya. Yang namanya anggaran, nah ini antara need dan want.
untuk pribadi kita need dan want harus dibedakan ya antara butuh dan ingin. Kalau keinginan itu tidak ada batasannya. Tapi kalau butuh ya kebutuhan ini dilihat dengan source-nya, sumber dayanya. Nah, terkait sumber daya saya beberapa kali menyampaikan bahwa yang belum dihitung ini sumber daya manusia ini belum dimasuk kalau dalam ranah akuntansi ya, belum dimasukkan ke kapitalnya. Dihitung di dalam neraca pun tidak ada kan sumber daya manusia. Padahal kalau kita ada yang senang melihat bola nggak? Saya, Pak. Ada satu aja yang senang melihat bola. Saya lihat MU doang nih, Pak. Oh iya, kalau MU oke benar-benar. Nggak apa-apa kalau yang heran malah justru kalau melihat bola ya, bola dilihatin gitu kan. Nggak ada kerjaan banget ya, bola dilihatin kan. Melihat pertandingan maksudnya. Nah, di pertandingan bola ini pastilah ada transfer antar pemain ya. Iya, Pak. Oke. Ini kalau mau diulas ke tugas akhir juga boleh. Jadi transfer antar pemain itu ada nilainya. Di dalam pemain bola ya semakin banyak dia mencetak gol atau taruhlah kiper dia semakin ngeblok lebih banyak, value-nya akan naik ya. Nilai transfernya akan naik kan? Iya, Pak. Beda halnya dengan kita, sumber daya manusia di kita semakin banyak kita ikut diklat ya, kita nambah kompetensi yang lain, itu tidak ada nilai value-nya. Jadi mungkin perlu dipikirkan lagi ya nanti ke depannya. Beberapa kali saya sampaikan hal-hal yang aneh kayak gini diketawain sih memang. 10 tahun yang lalu, 2010 saya juga menyampaikan keinginan bahwa suatu saat ini enaknya kita pakai virtual office nih. Bisa menghemat pengeluaran di gedung, ya bisa menghemat pengeluaran untuk belanja pemeliharaan dan lain-lain. Utamanya dari sisi pegawai ya, dia tidak menggunakan transfer PP itu kan mengeluarkan biaya juga gitu. Nah, itu saya sampaikan pada saat assessment di Sekjen ya. Diketawain, tapi terbukti sekarang menjadi sampean ya, kita belajar dari rumah, kita bekerja dari rumah dan seterusnya. Pun di tahun 97 waktu saya tingkat 1 di Bendahara Negara, saya ditanya, kamu pinginnya jadi apa? Yang lain tuh membahasnya pengen jadi konsultan pajak, oke ya. Memang udah ranah zaman dulu udah heboh lah ya, konsultan pajak, konsultan macam-macam ya. Saya waktu karena anggaran, saya pikir yaudah saya konsultan anggaran aja. Diketawain. Loh, anggaran perusahaan nggak usah, udah nggak butuh gitu kan. Saya bilang, saya ingin jadi konsultan anggaran personal, artinya pribadi. Dan sekarang terbukti ya, di tahun 2014 saja udah ada, 2010 aja udah ada. Safir Senduk itu untuk pengelola keuangan keluarga, dan banyak lagi sekarang ada permunculan ya. Artinya visi kita harus ini juga jangan mampet ya, harus pandangan ke depan. Apalagi teman-teman milenial ini ya, rata-rata lahir tahun berapa ini? 90 berapa? 2000, Pak. Wah, 2000 ya? Tahun 2000, saya udah kerja ya 2000. Oke, ya otomatis ranah eranya udah beda ya. Kalian harus menguasai digital, ya. Harus menguasai bagaimana cara building list. Nah, ini kalau usaha di luar ya.
harus tahu bagaimana marketing, digital marketing ya. Kalau dalam ranah akuntansi ya harus bisa digital forensik, ya kan? Audit forensik itu sekarang sudah menggunakan digital. Jadi ya harus modern juga lah ya, semua harus mengikuti ke arah sana. Ke depan mungkin uang kita bukan lagi uang kartal atau uang gira lagi, sudah. Uangnya udah dalam bentuk uang digital lagi. Ya. Jadi harus siap ya, harus siap melihat ke depannya. Oke. Lanjut untuk penyusunan APBD ya, kita kembali ke asas umum APBD. Ini berpedoman pada kebijakan umum anggaran. Kebijakan umum anggaran kalau kita lihat di APBN seperti asumsi makro lah ya, seperti itu. Jadi kondisi geografis, kemudian ekspor impor misalnya ya, kemudian inflasi di daerahnya. Nah, apa sih yang perlu ditingkatkan lagi di daerahnya? Keunggulan komparitasnya apa ya? Jadi antar daerah dia punya keunggulan kan masing-masing. Umpamanya di suatu daerah A dia sektor pertaniannya unggul dibanding sektor lainnya. Ya, ada 11 sektor atau 13 sektor itu. Ini kalau belajar lebih lanjut bisa menggunakan matrik juga ya untuk mengukur sektor-sektornya itu. Jadi yang komparasi paling unggul dibandingkan dengan wilayah sekitarnya itu apa, ya. Kemudian dia kacamatanya berarti setiap kabupaten atau kota ya, kita lihat di bawahnya kecamatan. Kecamatan yang mau ditumbuhkan yang mana. Jadi teori Polgo teori juga harus diterapkan juga bisa. Artinya kita lihat kayak seperti Australia ya. Ibu kota Australia di mana? Sydney. Sydney. Canberra apa Sydney? Saya belum pernah ke sana sih. Tapi setahu saya Canberra ya. Jadi pusat pemerintahan ada di sana tuh. Tapi yang berkembang di mana? Di Sydney-nya, ya, portnya dan sekitarnya. Nah ini Polgo teori juga untuk dulu awalnya bukan di Canberra ya, untuk meningkatkan pertumbuhan kota satu Canberra ini, ya, maka dia dijadikan sebagai ibu kota meskipun sampai sekarang juga sepi tuh, ya, salah satu yang ya perekonomian jalan cuma nggak seperti kota-kota industri ya, nggak seperti pusat industrinya, pusat kota industrinya. Jadi dia dijadikan dijadikan ibu kota untuk itu tujuannya sepertinya. Yang kedua contohnya kayak seperti di daerah, ada yang pernah tahu Maluku Utara itu ibu kota di mana? Ada yang tahu kah? Ayo, googling. Ternate, Pak. Ternate apa Sofivi? Sofivi. Ya. Awalnya dulu di Ternate awalnya, tapi Ternate memang udah berkembang. Pemerintah ingin mengembangkan daerah lain, ya. Sofivi dijadikan ibu kota Maluku Utara, ya. Tapi sampai sekarang memang masih proses juga ya. Jadi tetap pegawainya kalau Sabtu Minggu pulang ke Ternate, pulang ke Tidore ya. Bahkan kalau kita mengunjungi Sofivi pun sebagian besar sepi itu. Pegawai-pegawainya adanya di Ternate dan sebagainya. Ya, maksudnya seperti itu ya. Kalau nanti di searching aja, di googling aja teori
Paul Growth Theory ya. Paul Growth Theory. Ini ada kaitannya dengan penyusunan KUA anggaran ya. Memang secara makro mikirnya kan. Kemudian prioritas dan plafon anggaran sementara. Ini pagu sementara ya sebelum ditetapkan menjadi RAPBD dan selanjutnya disahkan menjadi APBD. Bentuk-bentuknya nanti kalau pengen lihat juga bisa di-download juga atau nanti saya tugaskan aja ya sekalian. Saya tugaskan untuk mempelajari APBD ya. Jadi bentuk APBD itu seperti apa? Ringkasan aja lah, nggak usah sampai penjabaran APBD. Penjabaran APBD tebal banget ya. Kalau dalam fisik bukunya itu sangat tebal. Saya ini rincian aja, ringkasan aja ya, ringkasan APBD, kemudian KUA itu seperti apa dan PPAS seperti apa. Nanti kalau lihat di googling udah ketahuan, oh ternyata isinya seperti ini ya. Kemudian azas umum APBD fungsinya sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ini 3 fungsi akhir ini, alokasi, distribusi, stabilisasi, menurut siapa? Ada yang tahu nggak? Pernah belajar keuangan publik? Nggak ada mata kuliahnya? Pernah, Pak. Ada, Pak. Udah lupa ya. Pernah dengar Mas Gref nggak? Mas Gref? Nggak pernah ya? Ya udah. Bocorannya sih kayaknya dari Mas Gref itu ya. Jadi dia mempunyai anggaran di pemerintah ya, APBN maupun APBD mempunyai fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi. Ini dipakai di Pak Prof. Mardiasmo juga, di bukunya ada juga. Oke, selanjutnya APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan setiap tahun ditetapkan dengan Perda, peraturan daerah ya. Selanjutnya yang E ya, semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD ya, baik penerimaan maupun pengeluarannya harus dianggarkan ya. Misalkan penerimaan nanti di beberapa poin di J ya, penerimaan ini maupun pengeluaran dianggarkan secara bruto. Ada yang mau tanya nggak, bruto itu seperti apa? Bruto itu bukan neto, Pak. Ya, artinya jangan misalkan kita untuk membeli suatu barang ya, ini ada biaya-biaya pengeluaran lain untuk mendapatkannya ya. Nah, ini tetap kita tetap dicantumkan pengeluarannya itu brutonya ya. Nanti yang lain yang mengikuti juga nanti akan disampaikan secara akuntansi, nanti akan muncul ya. Nanti tanya aja, Pak, maksudnya dianggarkan secara bruto bagaimana? Pengeluaran secara bruto bagaimana? Itu realnya nanti di akuntansi ya, biar lebih memahaminya. Oke. Terus penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Ya, nanti kita lihat di strukturnya. Apa itu pendapatan, apa itu penerimaan pembiayaan ya. Kemudian pengeluaran daerah terdiri atas belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Ya. Nanti struktur besarnya kan ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Ya. Di dalam pembiayaan sendiri nanti ada pembiayaan penerimaan, ada pembiayaan pengeluaran. Ya. Kemudian ini penerimaan daerah yang dianggarkan di APBD, ya merupakan rencana penerimaan daerah. Ya. Ini dapat diukur dari biasanya 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ini dia memperolehnya berapa, nanti dirasionalkan atau
proyeksikan ke depan seperti apa, ya. Ini ada nanti hitung-hitungannya sih, cuma sepertinya untuk mata kuliah ini tidak disampaikan. Ya, jadi ada yang namanya proyeksi penerimaan daerah, ada menghitungnya, ada caranya. Kemudian pengeluaran daerah dianggarkan merupakan rencana pengeluaran daerah. Ya, kepastian tersedia dari dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Penerimaan daerah nanti jumlahnya ada breakdown-nya, ada PAD, ada juga transfer keuangan pusat dan daerah. Kemudian satuan hitung dalam mata uang rupiah, dan dasar APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun, ya, dalam 1 tahun sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-Undang Keuangan Negara nomor berapa? 17/2003, Pak. 17/2003, Pak. Kalau perbendaraan? 1/2004. Jangan sampai kebalik ya. Ini biasanya keluar di multiple choice, tapi sayang kalau sampai salah kan. Ya. Nah, ini fungsi dari APBD. Yang pertama adalah fungsi otorisasi, ya. Fungsi otorisasi ini anggaran daerah jadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Otorisasi ini memberikan suatu kewenangan, ya, memberikan suatu kewenangan untuk melaksanakan baik pendapatan maupun belanjanya. Karena kewenangan ini sebetulnya dari rakyat, ya, dari prinsipal aslinya, ya, kemudian diberi pelimpahan kewenangan ke DPRD selaku agen. Dalam sistem pemerintahan, prinsipal berubah menjadi DPRD karena dia selaku pemegang mandat dari masyarakat, dari rakyat, ya. Fungsinya juga DPRD selaku pengawas juga, ya, mengawasi jalannya APBD nantinya, ya. Nah, kemudian dilimpahkan kewenangan untuk melaksanakan baik itu penerimaan maupun pendapatan maupun belanjanya dari DPRD ke pemerintah daerah. Dalam hal ini bupati atau wali kota beserta jajarannya, ya, yang kemarin sebagai PPKD, sebagai PA atau KPA, dan ke bawahnya. Baik, yang kedua adalah fungsi perencanaan, ya. Jadi APBD ini menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan suatu program atau kegiatan, ya, utamanya dalam 1 tahun yang berkenaan. Kemudian fungsi pengawasan, ya, APBD juga digunakan untuk pedoman untuk menilai terkait kegiatan yang pada tahun yang berkenaan ini sudah diselenggarakan pemerintah belum. Ya. Nanti di dalamnya ada mandatory spending juga, ya. Ada pengeluaran-pengeluaran yang diberi mandat oleh pemerintah pusat. Nah, ini diawasi ini. Fungsi pengawasan ada internal, ada eksternal, ya. Internalnya oleh inspektorat kalau di dalam pemerintah daerah. Kemudian eksternalnya dari BPK, ya. BPK. BPKP itu termasuk internal apa eksternal? Internal, ya. Menurut PP nomor berapa? Saya hafal nomornya tapi tahunnya nggak hafal. Nanti tolong dicek aja. Nomornya nomor 30, ya, tentang BPKP nanti. Tentangnya APIP, sebetulnya aparat pengawas internal pemerintah, ya, nanti dicek saja. Oke, ini menurut Mas Graf, ya, fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Alokasi ini anggaran
Anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan, serta meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian. Pengalokasian ini kita juga harus melihat unsur-unsur yang ada di dalamnya ya. Kalau ranah daerah biasanya melihat adanya potensi, adanya indikator-indikator perekonomian di masing-masing desa maupun masing-masing kecamatan kita harus tahu. Kemudian fungsi distribusi. Nah, ini kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ya. Distribusinya itu kalau dalam statistika harus berdistribusi normal ya. Jangan ada ketimpangan yang lebih lanjut ya. Kalau dulu masih menggunakan Gini ya, indeks Gini gitu ya. Sekarang udah berubah lagi menggunakan metode yang lain. Oke, selanjutnya adalah fungsi stabilisasi, yaitu anggaran daerah ya dijadikan alat untuk menyeimbangkan fundamental ekonomi. Fundamental ekonomi antaranya inflasi tadi ya. Jangan sampai adanya inflasi. Inflasi tumbuhnya karena apa? Ada yang tahu? Kenapa terjadi inflasi? Uang beredar, peredaran uang meningkat. Peredaran uang meningkat. Absen berapa? Tadi yang komentar absen berapa? Maaf, nggak kedengaran. Halo? Nggak kedengaran? Dari pertama. Nggak ada. Kenapa tumbuh adanya inflasi? Peredaran uang meningkat. Peredaran uang meningkat. Yang menurut tadi. Absen berapa? Mas Alvin? Ya. 16 ya. Peredaran meningkatnya kenapa, Mas? Ya, kalau inflasi ini dikaitkan dengan waktu juga ya. Jadi kalau peredaran meningkat selama sekian tahun ya enggak masalah. Tapi kalau dalam waktu yang tertentu ya kondisinya terus jumlah barang harganya naik, jumlah peredaran yang semakin naik itu akan terjadi inflasi. Ya, kalau lebih berulang-ulang terus ya dari waktu ke waktu, dari satu bulan ke bulan berikutnya, biasanya di BPS kan triwulanan ya, triwulanan. Tapi bisa juga dibuat bulanan. Kalau setiap bulan terus naik ya, sampai 2 digit, sampai 3 digit, itu namanya inflasi spiral. Ya, selalu berulang-ulang seperti itu ya. Jadi ini yang dimaksudkan APBD difungsikan sebagai stabilisasi. Ya, kalau pemerintahnya defisit biasanya kebijakannya apa? Ekspansif kan ya. Nah, jadi anggaran defisit itu nanti kita lihat. Nah, ini struktur dan konten APBD, intinya pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan. Nah, kita lihat nih. APBD bisa surplus maupun defisit. Ya. Kalau surplus berarti pendapatan besar daripada belanja, sedangkan defisit adalah belanja yang lebih besar daripada pendapatan. Nanti ditutup oleh pembiayaan, ya, selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Jadi pembiayaan netonya berapa? Oke. Kemudian tadi saya mau ngomong apa ya? Oh, masalah defisit, ya, defisit rata-rata. Pemerintah daerah juga menggunakan kebijakan defisit ya, sama seperti pemerintah pusat. Dan defisit, oke,
defisit yang dilakukan ini adalah untuk kebijakan kontraksi untuk meningkatkan perekonomian. Ya, semakin banyak uang beredar kan artinya karena kegiatan yang ada di masyarakat lesu, ya. Nanti dikombinasikan dengan moneter juga ya, antara suku bunga bank dan sebagainya. Ada ekonomi moneter nggak mata kuliahnya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Fiskal semua ya. Oke lah. Nggak apa-apa ya. Kayak untuk ini aja. Apa namanya? Gambaran secara umumnya aja ya. Ini saldo terakhirnya ya. Ini silpanya nanti bisa positif atau bisa negatif. Ya, kalau silpanya positif nanti digunakan untuk tahun yang akan datang, dimasukkan ke dalam penerimaan pembiayaan. Ya. Nah, banyak juga pemerintah daerah yang bilang kita itu kurang dana, ya, kita itu minta dana ke pemerintah pusat karena PAD kita kecil, rasanya seperti itu. Tapi ternyata di bank ya mereka banyak uang nganggur gitu ya istilahnya. Jadi idle money-nya tinggi. Idle money tinggi dia gunakan, pemerintah daerah ini nggak kurang akal gitu ya untuk meningkatkan PAD-nya ya gimana caranya mengelola masuk ke deposito ya. Kalau pemerintah juga sama sebetulnya. Pemerintah itu saya sampaikan di bulan Januari sampai Maret itu biasanya dia melakukan deposito jangka pendek. Nah, kita belajar akuntansi keperilakuan ya. Pernah dengar nggak penyelenggaraan atau penyerapan anggaran itu mesti berada di akhir tahun? Pernah dengar? Sering ya? Iya, Pak. Dan sampai sekarang nggak berubah-ubah itu, perilakuannya seperti itu. Nggak mungkin awal-awal tahun itu sudah ada program atau kegiatan yang sudah dilakukan. Jarang sekali. Karena apa? Biasanya DIPA turun 31 Desember pun, atau DPA turun 31 Desember pun, Januari belum ada kegiatan, kecuali rutin ya, rutin dia pembayaran gaji pegawai, honorarium, dan lain sebagainya, atau perjalanan dinas. Sedangkan modal yang diserap untuk kegiatan, yang apalagi ranahnya sekarang modelnya kan cash work ya, apa namanya, apa itu yang jadi melibatkan banyak orang ya, setelah di dana desa, wah saya lupa jadinya. Pokoknya kegiatannya itu digunakan untuk masyarakat banyak bisa melakukan menerima pendapatan dari situ itu ya dengan swakelola. Padat karya tunai, maaf ya, padat karya tunai. Nah, sebetulnya bisa dilakukan, tapi entah tahu kenapa secara umum mereka lebih senang melakukannya di bulan-bulan ER yang terakhir ya, Oktober, November, Desember, dan seterusnya. Dari melihat perilaku itu, pemerintah pusat ya awalnya ini, bulan Januari sampai Maret, dia masukkan sebagian dana yang ada di RKUN, rekening kas umum negara 501 maupun 502-nya, itu didepositkan dalam jangka pendek, ya, 3 bulanan. Hasilnya juga nanti akan diputar untuk meningkatkan penerimaan APBN. Dan ini juga ditiru ternyata di APBD, ya. Namun di APBD tidak deposito jangka pendek, namun dia deposito jangka panjang untuk 1 tahun. Nah, celakanya hasilnya tidak masuk ke APBD.
Itu yang sering jadikan temuan ya. Idle money yang seharusnya memanfaatkan anggarannya tidak digunakan, hasilnya jadi masuk ke rekening kas pribadi, itu yang dimasalahkan. Harusnya masuk ke jasa giro ya, jakir, atau jasa apa istilahnya kalau di akuntansi pemerintah, nanti tanya ya, kalau di deposito kan keuangan daerah bagaimana nanti masuk ke pendapatannya gitu ya, masuk ke PAD-nya bagaimana. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak ada? Kita lanjut. Ini adalah beberapa perbedaan ya antara PP 12 yang baru dengan peraturan Menteri Dalam Negeri yang paling baru berarti tahun 2011 ya, nomor 21. Tidak jauh berbeda sebetulnya, cuma ini ada beberapa poin yang dua. Cari pointer saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, di pendapatan transfer ini sama dana perimbangan. Ya. Isinya sebetulnya sama, cuma kalau di metode lama dia adanya DBH, DAU, dan DAK. Ya. Sedangkan lain-lain pendapatan sah seperti dana penyesuaian otsus, bantuan-bantuan dari provinsi atau pemerintah daerah lain, maksudnya ke lain-lain pendapatan yang sah. Dan sekarang ini dimasukkan ke dalam transfer pemerintah pusat ya, kalau dari pemerintah pusat. Ini ada dana perimbangan, DAU, DAK gitu ya. Meskipun nomenklatur di Undang-Undang APBN sekarang berbeda ini. Undang-Undang BPM menyebutkan dana transfer umum dan dana transfer khusus, tapi breakdown ke bawahnya hampir sama. Kemudian transfer antar daerah ya, pendapatan bagi hasil DPH maupun bantuan keuangan. Bagi hasil ini dalam bentuk misalkan pajak daerah ya, pajak daerah di provinsi. Pajak daerah provinsi contohnya apa ya? Ada yang tahu contoh contoh pajak daerah yang dipungut oleh provinsi? Pajak kendaraan, Pak. Pajak reklame, Pak. Pajak reklame. Pajak reklame. Pajak reklame itu kabupaten kota. Ya, reklame kabupaten kota. Terus? Pajak kendaraan, Pak. Pajak kendaraan bermotor. Absen berapa, Mbak? 29. 29. Mbak Vira ya? Iya, Pak. Oke. Ya, itu nanti dibagi hasilkan juga kan? Di pemerintah provinsi dibagi hasilkan ke pemerintah daerah juga. Kemudian ada bantuan keuangan ya, dari provinsi juga bisa memberikan bantuan keuangan ke pemerintah kota. Dan di revisi Undang-Undang 33 sebetulnya konsepnya ada itu ya, bantuan keuangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat juga ada. Contohnya apa? Misalkan Pemda memberikan tanah ya, memberikan tanah untuk TNI, untuk kepolisian, itu kan pernah terjadi juga dan bahkan sering. Ya, kemudian bantuan dari pemerintah daerah satu ya ke tetangganya itu bisa jadi. Ya. Kemudian layanan pendapatan sah menurut PP 12 adalah hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan ya. Ini dana darurat ini yang sedang dipikirkan ya, baik untuk dana darurat untuk bencana. Jadi kita nanti ada semacam pool funding ya. Ya semacam asuransi lah sebetulnya, cuma dibungkus atau dikemas dalam yang berbeda ya, dalam kemasan yang berbeda gitu ya.
Ini kalau PAD masih sama ya, pajak daerah, retribusi daerah, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ya. Oke, untuk pendapatan kita menggunakan cash basis, ya, karena begitu ada penerimaan langsung kita catat. Atau demikian pula pendapatan daerah dirinci ya menurut urusan pemerintahan daerah, baik secara organisasi, jenis, objek maupun rincian objek pendapatan daerah. Ya, jadi misalkan PAD itu menurut dirinci lagi menurut organisasinya. Organisasi misalkan PAD-nya di organisasi dinas kebersihan misalnya ya, nanti ada penerimanya dalam bentuk apa. Di dalam dinas pendapatan ya, nanti ada pajak daerah atau retribusi daerah, bentuknya seperti apa. Itu ya. Kemudian untuk belanja ini ya, belanja sebetulnya kita ingin intinya di PP 12 ini kita ingin menyatukan atau paling tidak membuat bridging supaya bisa dibuatkan statistik akuntansi secara nasional ya, statistik daerah itu bisa digabungkan secara nasional. Jadi akun-akunnya diusahakan sama ya. Mungkin nanti diulas lagi di PP 71 mengenai SAP ya, standar akuntansi pemerintah, dan Permendagri 64. Ini ada perbedaan-perbedaan sedikit ini yang harus di-clear-kan sebetulnya ya. Kemudian ini bedanya dengan PP 58, dulu dibagi menjadi dua, belanja langsung dan tidak langsung. Filosofinya kalau tidak langsung ini artinya operasional ya sebetulnya ya. Kemudian kalau di PP 12 2019 yang lalu PP-nya ya, ada belanja operasi, ada modal, ada tak terduga dan transfer. Yang tak terduga ini ya, yang tak terduga sekarang BTT ini sedang banyak-banyaknya dilakukan untuk BLT ya, untuk menangani COVID ya, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Ini masuknya nanti ke ranah belanja tidak terduga. Oke, belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi urusan kewenangan daerah. Ini saya belum sempat menuliskan kewenangan daerah ya. Jadi urusan pemerintah yang menjadi daerah terdiri atas urusan yang wajib dan urusan pilihan. Kemudian ada juga urusan konkuren ya. Misalkan pemerintah daerah kan melaksanakan fungsi pendidikan ya. Melaksanakan fungsi pendidikan. Demikian pula di daerah juga ada pendidikan juga. Itu sama-sama dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini juga harus disinkronkan juga untuk kegiatan dan program-programnya biar tidak saling tumpang tindih. Ya, itu nanti ada di ranah perencanaan dan penganggaran. Kemudian belanja daerah ini diprioritaskan untuk pendanaan urusan wajib ya, utamanya untuk pelayanan dasar ya, SPM nih, standar pelayanan minimum di daerah harus ada ya, dari akses untuk pendidikan, akses untuk kesehatan. Ini harus dicapai juga untuk masing-masing wilayahnya ya. Jangan sampai ada desa atau kecamatan yang terisolir, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa mencapai
pelayanan kesehatan maupun pelayanan pendidikan secara normal. Utamanya di wilayah timur ya, masih banyak yang susah untuk mencapai akses tersebut ya. Mendapatkan air bersih saja susah, apalagi mendapatkan air untuk diminum ya. Kalau PDAM itu singkatannya apa ya kalau boleh tahu ya? Ada yang tahu? Perusahaan daerah air minum, Pak. Air minum ya, bukan air mentah ya. Air minum, Pak. Air minum. Nah, itu sebetulnya visi ya, visinya. Visi ke depan PDAM itu dia menginginkan pipa yang ada di saluran dari pusat sumber sampai dengan didistribusikan ke masing-masing rumah tangga itu nantinya bisa diminum ya. Makanya disebutkan perusahaan daerah air minum ya. Tapi pelaksanaan sampai sekarang gimana? Perusahaan daerah air mentah ya. Masih harus dimasak dulu ya, harus diendapkan dulu karena mengandung kaporit sama tawas ya untuk penjernihannya. Ini kita terakhir sampai jam berapa ya? Jam 10, Pak. 10, Pak. 10, Pak. Oke, masih 1 jam lagi. Slide saya sampai berapa ini? Kok hilang? Share screen saya hilang ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, oke. Kita break dulu deh. Biar nggak jenuh ya. Boleh kita tebak-tebakan lagi? Boleh, Pak. Ya, Ayo, Pak. meskipun garing nggak apa-apa lah ya. Nanti dibasahin sendiri lah ya. Iya, Pak. Ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ada yang dari Sumatera Selatan nggak ini? Ada, Pak. Ada ya. Istilahnya kalau kelihatan apa? Kejingoan. Ya, kejingoan. Kejingoan ya. Yalah. Dari Sumatera Utara banyak ya? Banyak, Pak. Banyak. Oke. Kalau Aunu Ngamale tahu ya? Pak. Tahu nggak? Tahu, Pak. Oh iya. Yang lain ada yang tahu Aunu Ngamale? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Pak. Artinya aku sudah lapar ya, bener nggak? Bener, Pak. Ya saya taunya itu aja, yang lain nggak tahu. Oke, kita tebak warna sebentar. Nggak apa-apa saling bersautan, di unmute semua juga nggak apa-apa. Perhatikan baik-baik ya. Tebak warna ya, sebutkan warnanya. 1, 2, 3. Putih. Putih. Tulisannya. Kuning. Kuning. Oke. Hijau. Putih. Merah. Biru. Kuning. Hijau. Kuning. Kuning. Merah. Biru. Hijau. Kuning. Merah. Biru. Putih. Hijau. Kuning. Hitam. Kuning. Biru. Putih. Kuning. Biru. Merah. Kuning. Oke, cukup. Masih ada 10 lembar, masih kuat? Kasih, Pak. Kuat ya. Oke lah. Apa-apa. Oke, sekarang tangan sudah ditaruh di depan mata seperti ini, membentuk huruf O.
Coba saya lihat, masih ada nggak yang belum? Nggak nyala semua ya. Ayo nyalain dong. Bentar aja, ayo. Kelihatan? Oh, ada yang belum siap. Kita tunggu teman-teman. Sambil kita lihat teman-teman yang lain, ayo. Duanya juga boleh lah. Itu kok muncul BAM itu dari mana tuh Rizky nih? Keren nih. Nggak tahu Pak, nyoba-nyoba ada efek di laptop. Oh, nyoba icon ya? Iya. Oke, kita mulai. Satu aja berapa? Satu aja. Oke, taruh tangan di dagu. Dagu. Iya. Ya, ada yang dagunya berubah ke kening ya. Nah, ini filosofinya apa coba? Jadi apa yang kita lihat ya, itu bukan berarti apa yang kita dengar. Ya. Yang kedua, kalau kita nanti jadi orang tua, ya antara ucapan dengan tindakan lebih mengena yang mana? Tindakan. Apa yang dilihat itulah nanti ditirukan ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi boleh? Tinggal sedikit lagi. Lanjut. Habis itu kita diskusi. Nanti diskusinya lewat Telegram aja ya, biar hemat kuota ya. Baik, Pak. Tapi kalau nggak ada nanti saya ini loh, saya tanya-tanya loh. Hari ini rencana saya akan ngadakan kuis. Mau nggak? Waduh. Jangan. Jangan. Pak. Apa? Ada persiapan. Belum persiapan. Persiapan, Pak. Kalau saya ngadakan kuis tapi nggak dinilai boleh? Tugas berarti Pak. Tugas. Nah, kalau tugas dinilai. Kita lihat ya nanti ya. Nanti kita suara terbanyak deh yang mana. Mau tugas atau kuis atau kuis nggak dinilai terserah nanti ya. Kalau kuis ada nilainya boleh nggak, Pak? Ya boleh aja lah. Oh, kalau kuis nggak kuis tapi ada nilainya. Nggak kuis. ini manja itu namanya. Ya, janganlah. Mahasiswa itu harus mempersiapkan, harus lebih struggle lah ya. Itu baru D3. Nanti kalau S3 berdarah-darah itu. Ya, kalau S1 masih ya bebannya lumayan ya. S2 udah mulai agak stres-stres dikit gitu ya. Nanti kalau udah S3 sama tanaman aja diajak ngobrol itu. Suruh nyari grand teorinya, suruh nyari middle teorinya gitu. Tapi saya anggap ini S3 semua loh. Jadi harus kuat lah ya. Nah, saya lihat ini ya kayak Mas siapa ini Mas Raja Sultan, kan nantinya jadi Dirjen Pajak nih kayaknya. Terus ada lagi, oh ini Mbak Monica ini nantinya jadi anggota Dewan nih, DPR RI kayaknya. Amin. Nggak mau, Pak. Oh nggak mau? Nggak mau. Istrinya maksudnya. Oh. Ya, kan kita nggak tahu ke depan ya. Ini S3 semua saya doakan ya nanti ya. Kalau S3 itu baik secara akademisi maupun praktisi harus tahu ya. Karena secara dididik dari D3 kan khusus ya. Dari praktek sampai detailnya tahu ya. Kemudian nanti S1 secara akademis tahu, S2-nya meningkat disambil dengan kerja juga dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut ke
Ini dia. Nah, ini ada contoh yang mandatory spending, ya. Saya kasih contoh untuk belanja pendidikan. 20% dari total belanja, ya. Dari total belanja semuanya, 20% harus digunakan untuk pendidikan. Ini di dalamnya bisa berupa DPH migas juga, tapi sekarang sudah mau dihapuskan, bahkan sudah dihapuskan. Yang kedua adalah belanja urusan kesehatan, ya, 10% dari total belanja di luar gaji. Undang-Undang 36, kemudian ADD 10% dari dana perimbangan, ya. Kemudian DPH pajak kabupaten kota, ya. Ini bagi hasilnya. Dan bantuan parpol, insentif pungutan pajak, dan belanja modal. Ini semua nanti digunakan dalam ranah evaluasi RAPBD, ya. Jadi pemerintah daerah setelah mengeluarkan RAPBD sebelum diketok, ya, itu akan dievaluasi oleh provinsi. Kalau pemerintah provinsi nanti juga akan dievaluasi oleh Mendagri, seperti itu, ya. Antara lain muatan evaluasi seperti ini, ya, melihat mandatory spending-nya, ya, sudah dipenuhi belum, gitu. Antara lain seperti itu. Oke, selesai. Materi kuliah kedua sampai di sini. Silahkan lanjutkan ke slide diskusi, ya. Silakan kalau ada yang mau nanya. Permisi, Pak. Izin bertanya, Pak. Sebentar, saya catat. Nanti saya kalau bisa jawab, saya jawab, ya. Silakan. Absen berapa? Di sini ada apa? Raise hand nggak ada ya? Mas Raja ya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Mengenai slide sebelumnya, yang mandatory spending itu, sifatnya mengikat seperti APBN atau enggak ya, Pak? Karena saya pernah baca kalau banyak daerah-daerah yang belum mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20%. Bahkan hanya sekian persen daerah-daerah yang taat untuk mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20%. Sebagian lagi di bawah 20% atau bahkan pernah saya baca sekian 2% gitu, Pak. Daerah yang mengalokasikan, ada daerah yang mengalokasikan dana pendidikan sekian 2% gitu. Kemudian untuk yang alokasi bantuan parpol, ini maksudnya untuk apa ya, Pak? Apakah kayak daerah itu memberikan bantuan seperti ke PKS, kemudian ke Demokrat, ke PDIP, atau seperti apa, Pak, untuk yang bantuan parpol ini? Ya. Terima kasih, Pak. Udah. Oke, saya langsung jawab dulu ya, takut lupa. Untuk tadi apa ya? Mandatory spending ya. Untuk mandatory spending pendidikan ini pernah terjadi di DKI ya. DKI ini menyampaikan kan secara periodik menyampaikan ke DJPK laporan APBD-nya ya. Kemudian kita hitung tuh mandatory spending-nya sudah sesuai belum gitu ya. Dan sampai sekarang untuk mandatory spending belum ada punishment ya. Kemarin direncanakan di PP 12 mau kita sampaikan punishment, cuma akhirnya finalnya dimasukkan ke dalam evaluasi saja. Jadi pada tahap RAPBD dievaluasi mandatory spending-nya ya. Jadi tidak by pelaksanaan ya. Jadi memang banyak terjadi mandatory spending ini belum memenuhi standarnya yang kita masing-masing undang-undang tadi ya. Itu juga nanti jadi tema untuk penulisan tahap akhir TAP ya, atau tugas akhir program sekarang? KTTA, Pak.
Ya itulah pokoknya ya, saya nggak dengar. Bisa jadikan suatu tema yang bagus tuh. Jadi memang mandatory spending ini belum berjalan secara baik ya, meskipun sudah ditetapkan di pemerintah pusat. Kalau pernah membaca buku mengenai desentralisasi fiskal decentralization, saya lupa bukunya siapa, pokoknya dalam bahasa Inggris ya. Saya juga membacanya lama kalau bahasa Inggris, perlu perenungan terlebih dahulu. Dalam buku ini menyatakan bahwa desentralisasi fiskal ini seperti pendulum. Pendulum tahu ya? Yang buat kayak saya pakai kalung nih. Kalau buat menghipnosis, ya kan, pendulum kayak gini kan. Jadi arahnya desentralisasi fiskal itu tadinya dia benar-benar otonom, ya. Seperti tahun 2001 itu dia maunya lepas dari pemerintah pusat misalnya gitu ya, dan terjadinya seperti itu. Jangan dipaksakan dong kita harus seperti ini, kita ingin bebas nih, gitu. Tapi nanti pada suatu ketika dia desentralisasi fiskalnya ini akan mengarah ke sentralisasi. Jadi pinginnya apa-apa pemerintah pusat aja yang ngasih tahu. Pemerintah pusat yang ngasih dananya, pemerintah pusat yang menunjukkan how-nya, bagaimananya, seperti itu. Ini terjadi sekarang-sekarang nih. Jadi pemerintah daerah tidak bergerak kalau tidak dengan petunjuk dari pemerintah pusat, baik itu Juknis, Pedum, dan sebagainya. Ya, udah mengarah ke sentralisasi lagi sebetulnya. Untuk menjawab mandatory spending seperti itu. Yang kedua, mengenai parpol, pelaksanaan di daerah, mohon maaf saya belum tahu persis ya, tapi setahu saya pemberian bantuan parpol ini hanya untuk istilahnya untuk operasional saja, ya. Dan itu bukan yang berarti kalau misalkan kampanye didanai oleh bantuan dari pemerintah daerah, enggak. Jadi untuk operasional saja setiap parpol memperoleh bantuan itu dengan ketentuan misalnya parpol ini sudah berdiri sekian tahun gitu ya. Ada aturan-aturannya. Jangan sampai gara-gara pin mendapat bantuan parpol, kita bikin parpol aja yuk. Lumayan tuh dapat bantuan kan gitu ya. Ada ketentuannya sendiri, partisipannya minimal harus jumlahnya berapa di kabupaten yang bersangkutan ya, bukan skala nasionalnya. Seperti itu ya Mas. Mungkin ada yang tahu kalau bantuan parpol itu digunakan untuk apa? Membuat spanduk kah? Untuk sewa gedung kah? Ada yang tahu nggak? Nah, nanti ya, siapa tahu bapaknya dari parpol. Izin menjawab, Pak. Oh iya, silakan. Absensi nomor berapa? Nomor 10, Pak. 10. Silakan, Mbak. Dari yang saya baca di PP-nya, bantuan keuangan buat parpol itu diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Selain itu bisa juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik tersebut. Oke, terima kasih. Jadi di lain operasional ada pendidikan kayak parpol ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih Mbak Ipah, Mbak Ipeh, Mbak Hanifah ya. Setahu saya memang operasional, ternyata ada lagi ya untuk pendidikan. Tapi apakah itu diawasi oleh pemerintah daerah, kita nggak tahu juga. Seharusnya diawasi sih, harusnya ya. Yang lain? Silakan. Atau kita ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Masih soal yang monetary spending tadi, Pak. Ini yang paling bawah kan belanja modal. Nah, itu kan diaturnya di Perpres 5 2010 tentang RPJMN
2010 sampai 2014. Berarti saat ini udah nggak berlaku atau ada aturan terbarunya gitu, Pak? Ada, sekarang perpresnya udah diperbarui lagi. Ini saya belum update juga ya perpresnya. Sekarang RPJMN-nya kan dari 2020 ke 24 ya. Iya, Pak. Ya, nanti diperbarui lagi aja. Kira-kira tentang isinya masih sama atau ada perubahan juga, Pak? Hampir sama saya lihat sih. Ya, hampir sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, yang mana? Ya, kelihatan. Oke. Mau tanya yang tentang belanja fungsi pendidikan, Pak. Kalau kayak beasiswa itu masuk dalam mandatory itu atau tidak, Pak? Soalnya di daerah saya, bukan di daerah saya sih, di kabupaten sebelah daerah saya itu ada yang dia itu dikasih beasiswa bagi mahasiswanya, tapi kayak nggak ada nggak ada kayak misal dia itu kurang mampu atau tidak, dia itu berprestasi atau enggak. Jadi kayak cuma dikasih khusus untuk anak kabupaten itu. Itu asal beasiswanya dari yang mandatory itu atau bukannya, Pak? Wah, saya kurang paham juga kalau memang dimasukkan ke pendidikan memang seharusnya ya. Seharusnya memang masuk ke pendidikan, fungsi pendidikan itu salah satunya. Tapi kalau dilihat urgensinya, saya kira beasiswa masih di atas ini ya. Artinya gini, yang diutamakan adalah SPM-nya dulu, Mbak. SPM itu standar pelayanan minimumnya. Ya, misalkan SPM-nya untuk pendidikan sekolah dasar, ya, satu kelas itu standarnya untuk 1 meter persegi, 3 meter persegi itu berapa siswa gitu standarnya. Saya nggak hafal persis standar pelayanan minimum di bidang pendidikan. Jadi seperti itu. Ada lagi satu standarnya untuk 1 orang siswa SD, biasanya di POS ya, dalam bantuan operasional sekolah itu ada satu anak SD ini membutuhkan sekian ribu per bulan atau per tahun sekian ratus ribu gitu ada standarnya. Ini mungkin yang harus lebih diutamakan dulu SPM-nya ya. Jadi saya kira untuk beasiswa itu untuk kabupaten kota yang sudah akses kesulitan geografisnya udah kecil ya. Artinya dia mengakses ke pendidikan, mengakses ke kesehatan, jalan-jalannya udah bagus, itu mungkin bisa dimasukkan ke beasiswa, bisa masukkan ke sektor atau fungsi pendidikan. Tapi kalau misalkan kita lihat di NTT, mohon maaf ya, di Papua, di daerah-daerah timur, ya seyogyanya itu bisa diutamakan atau digunakan untuk pelayanan SPM-nya dulu. Ya, standar pelayanan minimumnya itu harus dipenuhi dulu, baru digunakan untuk yang lain. Ya, saya kira itu yang jawaban untuk beasiswa itu ya. Karena saya lihat sendiri di NTT ya, om saya kan ada di NTT, di Kupang, ya dia juga dapat beasiswa dari pemerintah daerahnya, ya. Namun dia tidak masuk ke fungsi pendidikan, dia masuknya dari dinasnya, ya. Dinasnya itu membutuhkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Masuknya di situ. Fungsinya fungsi bukan pendidikan malah, ya. Masuknya ke belanja barang. Saya lihat di mapnya itu 52 sekian lah ya. Ada salah satu untuk perjalanan dinas 524 kalau nggak salah. Seperti itu Mbak.
Atau ada yang bisa nambahin teman-teman yang lain? Silakan. Tidak ada? Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, kalau ada. Izin bertanya, Pak. Mana ini? Nggak kelihatan. Absensi berapa? Absen 3, Pak. Absen 3. Jadi, Mbak. Kan APBD itu bisa mengalami defisit seperti APBN. Nah, tetapi kalau di pemerintah pusat itu bisa menerbitkan obligasi untuk menutupi defisit itu. Nah, di daerah itu bisa nggak, Pak, menerbitkan obligasi juga? Terus, kalau misalnya sudah bisa, tetapi kenapa belum ada daerah yang menerbitkan obligasi daerah? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Betul sekali. Di Indonesia ini, ya daerah manapun ya, dari Jakarta, Semarang, Jakarta, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat sekalipun, ya, sudah berulang kali mau menerbitkan obligasi, diurungkan niatnya dulu. Yang pertama saya jawaban antara bisa atau tidak sih obligasi? Bisa, ya. Di PP tentang pinjaman juga disebutkan bahwa aturannya kan semua rasio antara pinjaman dengan, sebentar saya nulis dulu ya, PDRB, oke. Rasio antara pinjaman dengan PDRB secara total nasional tidak lebih dari 3%. Ya. Namun kemarin ada Undang-Undang Nomor 2 bahwa pinjaman kita melebihi dari itu. Karena untuk pemulihan ekonomi nasional, ya kalau ada menanyakan, kok bisa lebih Pak? Ya, karena memang kita lagi butuh untuk pemulihan ekonomi nasional. Sedangkan normally, kalau nggak ada hal-hal yang seperti sekarang ini, itu pun belum mencapai angka 3% itu, masih jauh sekali, masih 0, sekian persen total pinjaman daerah itu, ya. Sebagian besar daerah meminjamnya melalui, nah ini bisa sekalian menjawab juga, obligasi ini kan berarti disebar ya ke khalayak umum. Mereka nggak mau seperti itu. Artinya kenapa? Dia hanya untuk pinjaman daerah ini, dia mengambil langkah meminjam ke bank daerahnya. Ya, misalkan di Jabar ya Bank Jabar, ya BPD-nya lah, BPD-nya. Ada yang tahu alasannya kenapa dia memilih meminjam ke BPD daripada menerbitkan obligasi? Ada yang tahu alasannya? Saya sambil lirik-lirik nih. Atau Mbak Fitri sendiri, coba. Atau Mbak Nisa, silakan. Kira-kira apa coba logikanya lah? Kalau menurut saya, Pak, kan pernah Jakarta mau menerbitkan obligasi, tapi nggak jadi. Mungkin mereka itu takut kan kalau kita menawarkan obligasi itu harus jelas keadaan keuangannya bagaimana. Bisa jadi mereka agak tertutup soal keuangan, soal kondisi keuangan mereka itu. Oke, terima kasih. Yang Izin lain? menambahkan, Pak. Silakan. Kalau menurut saya kan bank daerah itu kan BUMD. Berarti kan kepemilikannya ada di daerah itu sendiri, Pak. Jadi dia kayak minjem ke dirinya sendiri gitu. Mungkin. Oke, itu logis ya. Jadi BUMD itu kan salah satu pemegang sahamnya ya di pemerintah daerah sendiri ya. Dalam tanda kutip pemerintah daerah secara organisasi maupun ada individu juga yang masuk ke
sahamnya BPD, jangan salah ya. Jadi kita bersama ini dan menjadi rahasia umum bahwa BPD sebagian ada secara persen dia menanamkan modalnya di BPD. Nah, ada kepentingan konflik ya. Apa istilahnya? Ya kalau melihat kacamata akademisi akan terlihat sih sebetulnya ada apa namanya? Konflik internal lah istilahnya ya. Dari mereka punya kepentingan bahwa kalau menerbitkan obligasi otomatis keuntungan yang tadinya harusnya didapat ya, potensial loss nggak dapat ya. Kalau dia masuk ke pinjaman melalui BPD otomatis apa istilahnya kalau akhir tahun apa Mbak? Memperoleh dividen. Dividennya betul. Kalau dividennya ya kita harus ini ya. Harus dapat juga karena kita sebagai salah satu pemegang saham. Itu salah satu ininya sih, salah satu sebagai apa namanya? Kesempatan untuk memperoleh profit juga ya gitu. Itu ya kira-kira seperti itu. Kalau secara normal ya, secara apa? Saya lihat di ininya di berbagai rapat dengan pemerintah daerah baik di Jawa Tengah, di DKI maupun di Jawa Barat ya, mereka banyakkan nggak mau menerbitkan obligasi, memang sarana prasarana maupun nanti human capital-nya, SDM-nya yang melakukan itu belum ready. Gitu. Ya, gimana nanti mengelolanya, nanti ke depannya seperti apa. Kan mutasi antar dinas, antar yang melakukan ya personnya di masing-masing pemerintah kan nggak tetap ya, artinya bisa jadi 2 tahun pindah, 1 tahun pindah, 5 tahun pindah ya. Utamanya kalau sudah ada pemilihan daerah, pilkada, pemilihan kepala daerah, beberapa nggak mendukung bupatinya ya, sedangkan yang jadi ternyata lain yang bukan dia dukung. Otomatis nanti dimutasi tuh pasti. Bahkan terjadi di non-jobkan. Nah, itu kan juga berdampak ke sistemik kepada pengelolaan obligasi nanti ya. Dengan obligasi kan jangka panjang ya. Nggak setahun 2 tahun kan, bisa 5 tahunan, bisa 10 tahunan gitu, tergantung term yang dia gunakan. Seperti itu ya. Oke. Siap untuk kuis? Mau kuis apa mau tugas? Tugas saja, Pak. Tugas saja, Pak. Tugas saja. Tapi kumpulkan besok ya. Masa akhir bulan. Ini setiap hari ada tugas nanti. Oke. Coba kita lihat tugasnya seperti apa. Nah, oke lah kita bikin tugas saja kalau gitu. Ini kayaknya di paparan yang saya sampaikan di mana? LMS-nya ada ya? Ada yang udah buka belum? Sudah, Pak. Sudah, berarti udah tahu kan? Yang pertama, apa yang dimaksud pendapatan asli daerah? PAD ya, jelaskan lah ya. Kemudian berikan beberapa contoh jenis pajak daerah, kabupaten atau kota, dan provinsi. Ya.
Kemudian apa yang dimaksud retribusi daerah dan berilah beberapa contoh. Ya. 3 poin. Poin yang keempat, contoh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oke, kemudian sebutkan berapa contoh jenis lain pada PAD yang sah. Contoh jenis lain-lain PAD yang sah. Oke, itu aja. Serta ini tadinya satunya ini kuis, yang satunya tugas ini. Kemudian silakan googling contoh APBD untuk ringkasan aja ya, untuk ringkasan dan pelajari asal Pemda, asal teman-teman semua ya. Oke, itu aja sih. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Yang tugas tadi, Pak, itu Pemda Kabupaten Kota atau provinsi ya, Pak? Yang mana? Tugas yang googling contoh ringkasan APBD. Kalau berada di provinsi ya di provinsi. Kalau ada di kabupaten kota silakan kabupaten kota. Yang ini kan? Iya, Pak. Ya, silakan. Bebas antara provinsi sama kabupaten kota. Ya. Satu tahun aja cukup sih, nggak usah 2 tahun. 1 tahun aja cukup lah. Biar tahu bentuknya seperti apa, isinya seperti apa gitu ya. Kalau mau bandingin sebetulnya 2 tahun, jadi mau bandingin naik turun gitu ya. Enak kalau lihat pembandingnya. Kalau mau dibikin 2 tahun lebih baik, kalau dibikin setahun silakan. Oke, yang lain ada yang tanya? Terima kasih, Pak. Kalau tidak ada, kita coba. Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Untuk pertanyaan yang sebelumnya, itu jenis pajak daerah, retribusi, sama hasil pengelolaan kekayaan daerah itu kita ambil dari data daerah kita masing-masing atau gimana ya, Pak? Kabupaten kota kita masing-masing atau gimana? Dari kabupaten kota kita masing-masing boleh, dari secara nasional juga boleh, silakan. Bebas. Terima kasih, Pak. Yang masing-masing kota itu yang hanya ringkasan APBD-nya. Ya. Kalau untuk pengayaan kita mau lihat rincian APBD silakan. Biasanya kalau untuk melihat masing-masing jenis kayak gini di rincian, ya. Jenis PAD itu di rincian APBD. Kalau mau lihat tagline secara umum ya di ringkasan APBD. Gitu ya. Gimana teman-teman? Mahasiswa-mahasiswi kayaknya udah mulai lapar. Tetap semangat ya. Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, tetap jaga kondisi, gunakan masker kalau mau keluar, tetap physical distancing, ya, harus jaga jarak. Kemudian kalau bisa ini ya setiap pagi berjemur ya, entah itu 10 menit, 15 menit untuk memperoleh vitamin D. Jangan sampai kayak saya nih udah terlanjur malah tidak boleh kena sinar matahari. Ya. Pernah dengar autoimun nggak? Pernah. Pak. Nah, ya saya salah satu penderita autoimun. Malah imunnya menyerang ke diri sendiri. Ya, utamanya kalau kena sinar matahari, sel-selnya, sel yang ada di kulit ini, sel matinya akan terbawa ke aliran darah, ya. Sama imun itu dianggap musuh, ya, sel-sel mati ini. Jadi tidak bisa membedakan antara
mana kawan dan mana lawan. Tapi kalau untuk mahasiswa saya tahu lah ini bukan lawan saya kan. Gitu. Ini kawan-kawan semua, makanya saya panggil teman-teman, ya kan. Oke, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan masing-masing. Jangan lupa berdoa juga. Gizi kalau di rumah masing-masing otomatis diperhatikan ya, daripada di kosan kan saya tahu sendiri, saya pernah ngalamin ya, makan siang sama malam jadi satu, makan pagi dirapel seperti itu ya. Kalau di rumah enggak ya, makan harus teratur. Utamanya Mas Fadlan tuh sudah mulai senja di sana ya, sama kayak saya. Oke, saya akhiri dulu ya teman-teman ya semua. Pak, izin bertanya Pak. Siapa ini? Ya Pak. Oke, silakan Mas Fadlan. Itu tugasnya diketik atau tulis tangan Pak? Tulis tangan aja lah. Ya. Atau mau ketik, silakan. Enaknya mana? Saya ketik Pak. Demokratis. Kalau sekarang yang ketik ya, lebih gampang ketik. Boleh lah ketik, boleh. Diketik aja lah. Ya, diketik. Kalau mau ditulis tangan yang rapi juga boleh, silakan. Kalau diketik kan nanti tinggal di save as PDF ya, gampang ya. Iya Pak, betul. Oke deh, saya manut aja, terserah bagaimana baiknya ya. Nanti oh ya, satu lagi saya lupa. Kelompok-kelompok sudah dibentuk belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah mulai bikin videonya belum? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, enggak apa-apa lah. Kita sambil belajar dulu ya. Kenapa nanti perencanaan seperti apa. Saya kira itu. Kemudian nanti mulai masuk ke perencanaan dan penganggaran ya. Tolong nanti di resume ya, di resume aja. Ini mau individu apa mau kelompok, saya serahkan aja sih. Enaknya individu apa kelompok? Resume materi, Pak. Ya, resume materi mulai nanti perencanaan aja, perencanaan penganggaran. Yang sebelumnya ini nggak usah. Di pertemuan pertama, kedua nggak usah. Sampai ketiga kalau salah ya. Ketiga saya lihat dulu. Yang ketiga masih konten ini juga. Oh, berarti mulai kuliah keempat, kelima, dan keenam. Ya, sampai dengan nanti kuliah umum. Oke, sampai pertemuan minggu depan belum resume ya. Mulai kuliah keempat berarti baru resume. Baik, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tugasnya dikumpul di mana ya, Pak? Sorry, melalui Telegram bagaimana? Berarti langsung dikirim lewat Telegram. Ya, langsung dikirim lewat Telegram aja. Karena di sana kalau Telegram kan servernya di sana ya, nggak membebani handphone gitu ya. Nanti saya transfer ke PC-nya biar lebih mudah. Berarti tidak perlu dikumpulkan jadi satu gitu ya, Pak? Nggak usah. Langsung aja. Saya ingin tahu mana yang lebih cepat, mana yang paling lambat. Kalau kumpulkan dulu,
kasihan PIC-nya kan. Sering ngumpul-ngumpulin kan. Ya, setuju? Baik, Pak. Iya. Boleh, Pak. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Pak, ini tugasnya itu nyari APBD-nya atau apa sambil dianalisis sih, Pak? Nyari saja sambil dipelajari. Saya bilang dipelajari aja, enggak usah dianalisis. Kalau mau analisis nanti, kalau tugas akhir nanti ya, mau pakai kemandirian fiskal boleh silakan, mau rasio macam-macam silakan. Tapi untuk tugas saya hanya menampilkan APBD, simple banget kan, ringkasan APBD dan dipelajari. Nanti kalau saya tanya harus tahu strukturnya ya, maksudnya misalkan PAD pendapatan asli daerah itu apa aja, gitu ya. Kemudian ranah transfer itu masuk ke belanja mana, itu ya. Oke, yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Jadi dikumpul di Telegramnya ke grup kelas atau ke Bapak langsung? Di grup kelas saja, ya. Oh, baik, Pak. Ya, di grup kelas saja ya, biar yang lain juga termotivasi itu, yang wah banyak yang belum gitu kan. Saya kemarin sengaja nggak mengumumkan lewat LMS karena ada beberapa yang nggak buka juga, jadi ya kita gunakan ini aja ya, difasilitasi oleh PIC kelasnya ini. Jadi yang aktif PIC sama yang lain juga nanya ke PIC kalau misalkan ada yang kurang jelas dan lain sebagainya ya. Saya minta 5 menit ditayangkan video, saya rekam sebentar, saya screenshot. Ya, silakan menggaya 1, 2, 3. Muhammad Rizky, saya sniper dulu. Keren-keren semuanya. Oke, halaman 1, kemudian halaman kedua. Hanya 2 halaman ya. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin. Terima kasih banyak atas partisipasi dan atensinya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.